Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kakak narasumber kita malam ini yaitu ada Kak Retno Setianingsih, awardee LPDP dan Magister, Pengajaran Fisika dari Institut Teknologi Bandung. Dan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan TBS batch 7 yang telah hadir malam ini, telah memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar yang akan diberikan oleh dari Kak Retno. Perkenalkan, saya Fahira Rahma Bahaweres atau Farah yang akan memandu jalannya acara malam ini dalam pelatihan tes bakat skolastik batch 7 dengan topik deret aritmatika yang diselenggarakan oleh Mata Garuda Maluku Utara yang disponsori oleh Timur Network Foundation, CV Karimah Muamalah, dan Akaloka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Semangat selalu ya teman-teman semua. Kemudian sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan sekali lagi narasumber kita malam ini, yaitu Kak Retno Setianingsih. Dari yang tadi saya sudah sebut dari dari Magister Pengajaran Fisika Institut Teknologi Bandung atau ITB. Malam ini beliau akan membimbing kita memahami materi deret aritmatika, yaitu salah satu topik penting dalam tes bakat skolastik yang akan teman-teman hadapi nanti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Retno untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Retno, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Oh ya teman-teman, stay tune semua ya. Nanti dia akan ada informasi terkait dengan tryout TBS. Oh ya, Kak Retno dipersilahkan. Terima kasih Kak Farah. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas banget Kak. Teman-teman juga semoga bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, seperti yang dikenalkan Kak Farah tadi, yang saya ingin mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Setianingsih. Saya awardee LPDP PK 250, barusan selesai PK juga. Saat ini saya semester 2 di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan pengajaran fisika. Kalau yang tadi disampaikan Kak Farah, saya membimbing, mungkin nanti menurut saya di sini kita lebih ke belajar bersama gitu ya. Kalau ada koreksi dari teman-teman juga bisa disampaikan, seperti itu. Sebelumnya saya mau izin share screen untuk materi kita hari ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak Retno. Oke, eh, mungkin ini materi yang terbilang cukup mudah begitu ya, daripada materi-materi yang sebelumnya dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Di sini deret masuk ke dalam penalaran kuantitatif gitu, yang mana kemarin ya, seperti yang dijelaskan ada aljabar, kemudian kecukupan data, seperti itu. Nah, deret sendiri itu ada dua ya teman-teman, nanti ada deret angka dan juga deret huruf. Nah, keduanya itu memiliki pola-pola. Salah satu beberapa contoh polanya itu ada loncat, kemudian Fibonacci, dan juga bertingkat. Sini saya kasih contoh dulu satu-satu gitu. Untuk yang loncat, misalkan, di sini teman-teman bisa melihat ya dari 1, kemudian ke 5, ke 9, di sini bisa terlihat ada polanya. 1 ke 5 ditambah 4. 5 ke 9 ditambah 4, berarti berikutnya juga ditambah 4. Yang atas, yang 3, teman-teman bisa lihat di sini, 3 ke 4, di sini juga berpola, ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Nah, biasanya nanti untuk pola deret seperti ini, teman-teman, kalau dulu di sekolah kan disuruh ya menentukan suku ke 100, suku ke 1000. Kan? Itu ada rumusnya sebenarnya. Nah, nanti, tapi untuk TBS ini, kita tidak akan disuruh menentukan suku ke berapa. Hanya disuruh menentukan suku setelahnya gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal mempelajari pola-pola yang sudah ada di angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Jadi ini tambah 1, berarti berikutnya lompat 1 ditambah 1. Di sini 9 tambah 4 berarti 13. 5 tambah 1 berarti 6.
Yang berikutnya di sini ada deret Fibonacci. Kalau deret Fibonacci itu dia dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Jadi 2 tambah 3 5, 2 tambah 3 8, 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 21. Berarti berikutnya adalah 13 ditambah 21. Berapa? 34 dan seterusnya. Itu deret Fibonacci. Kemudian untuk deret bertingkat di sini, teman-teman bisa dilihat di sini. 5 ke 12 di sini ditambah 7. Kemudian 12 ke 22 ditambah 10. 22 ke 35 ditambah 13. 35 ke 51 ditambah 16. Teman-teman bisa lihat di sini 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 tambah 3, 13 ditambah 16, 13 ke 16 ditambah 3, berarti berikutnya juga ditambah 3. Berarti penjumlahan berikutnya adalah di sini ditambah 19. Hasilnya adalah 70. Nah, teman-teman, sebenarnya di deret ini tidak susah gitu ya kalau dilihat angkanya itu tidak seperti yang kemarin kayak misalkan aljabar gitu. Yang angkanya tuh mungkin sampai ribuan. Nah, ini tuh angkanya cukup kecil-kecil gitu. Bahkan kurang dari 10, kurang dari 100 gitu seperti itu. Jadi kalau menurut saya di sini tinggal teman-teman perbanyak latihan gitu. Nah, di sini kita akan latihan bersama gitu supaya teman-teman lebih familiar dengan pola-pola yang mungkin nanti muncul gitu ya. Bisa diulang yang Fibonacci. Oke, nanti akan ada contoh soalnya ya. Di sini ada yang pertama. Contoh soal yang pertama. Saya nanti memberikan 20 soal, 10 soal angka dan 10 soal huruf gitu. Wih, sudah langsung banyak yang menjawab ya. D, 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 D. Benar. Kalau di sini dapat dilihat polanya adalah pola loncat gitu. Loncat satu-satu. Di sini ditambah 2, ini tambah 2, 15 ke 17 tambah 2, 17 ke 19 tambah 2. Berarti berikutnya ditambah 2, 19 tambah 2, 21. Yang ini juga seperti itu. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, berarti ini tambah 2. 8 tambah 2, 10. Berarti jawabannya adalah C. Mantap semuanya. Nah, nanti bisa jadi muncul soal yang loncatnya tidak hanya satu-satu. Bisa jadi muncul soal yang loncatnya 2, 3. Sepertinya D ya. Sorry. Dan dua Astagfirullah. satu. D. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, 10 dan 21. Oke, next. Mungkin teman-teman bisa menebak dulu. Bukan menebak ya, menjawab. Coba, ada yang sudah menjawab belum? Kalau saya terlalu cepat, nanti tolong disampaikan ya. Ada yang sudah bisa? D. Ada yang sudah menjawab D. Oke, kita bahas bersama-sama. Teman-teman di sini bisa dilihat. Di sini ada angka 22, 22. Kayak angkanya kembar gitu ya. Terus teman-teman lihat di sini. Ini ke sini ditambah 4. Ini ke sini tambah 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 4. Nah, teman-teman lihat yang 22 ini. 22 ini melompati 2 angka. Berarti ini setelah melompati 2 angka, berarti di sini adalah 22. Selanjutnya, tinggal angka yang terakhir tadi ditambahkan dengan 4 lagi. 24 tambah 4, 28. Berarti betul jawabannya adalah D. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh pola bertingkat. Nah, di sini bisa dilihat 4, 0, 7, 2, 5, 6, 8, 12, 6. Jadi, cara mengerjakan deret satu-satunya adalah dicoba segala cara. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai lompat, oh nggak bisa, berarti pakai bertingkat. Oh bertingkat nggak bisa, oh berarti pakai Fibonacci. Seperti itu. Nah, coba dilihat di sini.
Dari 0 ke 2 ditambah 2. 2 ke 6 ditambah 4. 6 ke 12 ditambah 6. Nah, dari sini, ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2. Berarti berikutnya ditambah 2. 6 tambah 2 adalah 8. Berarti 12 ditambah 8 adalah 20. Nah, berikutnya dia di sini. 4 ke 7 ditambah 3. 7 ke 5 kurang 2, tambah 3, kurang 2. Di sini berarti ditambah 3. Nah, udah ada 2 yang diketahui ya, 29, 30. Berarti jawabannya D. Dari pertama tadi sebenarnya udah kelihatan ya. Yang diketahui pertama adalah 20. Di sini udah tidak ada 20, tidak ada 20, tidak ada 20, tidak ada 20. Berarti pasti jawabannya adalah C. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam mengerjakan TBS ini waktunya sangat terbatas. Kalau kemarin saya sempat lihat waktu materinya Kak dia, bahkan sudah dihitungkan per soal itu harus 1,4 menit. Jadi gimana teman-teman memanage waktu dengan baik supaya nanti bisa efektif pengerjaannya. Kalau seperti ini sudah sangat terlihat jelas, nggak usah perlu dihitung lagi yang 9 sama 30. Langsung aja dijawab C. Nah, next. Di nomor 4. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kira-kira ada yang mau nyoba menjawab dulu nggak? Nomor 4. Ada yang jawab C katanya. Oke, oke, kita coba bareng-bareng. Oke, di sini teman-teman bisa lihat 24 ke 25 ditambah 1. Kemudian di sini 25 ke 25 tambah 0. 25 ke 26 tambah 1. Berarti berikutnya tambah 1 tambah 0 tambah 1. Berikutnya tambah 0. Berarti 26. Jawabannya antara A, B, C, atau D. Kita lihat pola yang berikutnya. Di sini tambah 3. Kurang berapa ini? Kurang 3. Tambah 4. Kurang 4. Berarti berikutnya ditambah 3, 4. Selanjutnya adalah 5. Mana? Dari 24 menjadi 29. Jawabannya adalah C. Nah, yang selanjutnya, nomor 5. Harusnya ini materinya cukup gampang kan ya, kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Oke, yang ini silakan teman-teman yang mau mencoba menjawab. Oke, belum ada Kak di kolom komentar. Pakai software apa? Pakai Notes ya Kak. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini yang diperlukan adalah yang sebelah sini, karena cuma satu angka aja ya. Berarti yang perlu kita tebak, yang ini. 5 ke 6, di sini ditambah 1. Kemudian ini ditambah 3, tambah 1, tambah 3, berarti tambah 1. Jawabannya B, betul 14. Nah, nanti bisa jadi teman-teman bukan cuma penjumlahan atau pengurangan, bisa jadi nanti perkalian. Nah, tadi yang tanya Fibonacci, contohnya seperti ini. Min 1 ditambah 8, hasilnya adalah 7. Kemudian 8 ditambah 7, hasilnya adalah 15. Kemudian 7 ditambah 15, hasilnya adalah 22. Berarti angka berikutnya adalah 22 ditambah dengan 37.
7. Jawabannya adalah 59. Masih ada beberapa opsi, antara ini, atau ini. A, B, atau C. Berarti kita jumlahkan lagi. 37 dan 59. Sini jawabannya adalah 96. Berarti otomatis jawabannya adalah B. Betul. Oke, yang nomor 7 sekarang bertingkat lagi. Ada yang bisa? Tahu langsung saja di sini ya. Dari 7 ke 19, teman-teman bisa dilihat ini ditambah 12. Kemudian 19 ke 37 ditambah 18. 37 ke 61 ditambah 24. Nah, berikutnya berapa? Kita lihat di sini. 12 ke 18 ditambah 6. 18 ke 24 ditambah 6, berarti 24 ke berikutnya juga ditambah 6. Ini ditambah 30. 61 ditambah 30 adalah 91. Jawabannya adalah C. Next, di nomor 8. Oh, Kak, beri kami waktu 1 menitan. Oke, nomor 7. Silahkan 1 menit, 1 menit dari sekarang. Nomor 8, sorry. 1 menit dari sekarang. Jawabannya C, 30. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Mau menjelaskan? Mau nyoba? Karena gini, teman-teman. Ini polanya menurut saya seperti ini, gitu. Tapi bisa jadi menurut orang lain, polanya berbeda. Gitu, tergantung logika masing-masing. Gitu. Jadi, mungkin ada yang mau nyoba menjelaskan logika berpikirnya seperti apa untuk menemukan jawabannya? Raise hand coba kalau yang mau. Boleh Kak Maria? Kak Maria. Ini dipersilahkan Kak Maria. Iya, selamat malam Kak Retno Salam dan Kak. Faira. Itu dari 720 ke 720 itu bagi 1. Lalu 720 ke 360 bagi 2. Terus 360 ke 120 bagi 3, otomatis 120 dibagi 4. Sama dengan 30. Oke. Oke. Betul. Terima kasih Kak Maria. Nah, Jadi, terus Kak Retno mohon maaf ini, boleh ya. nggak Kak kita dikasih waktu 30 detik Kak? Soalnya biar kita usaha coba sendiri dulu gitu. Atau Iya, boleh, boleh. ya Boleh, kalau boleh. 30 detik nggak boleh, 20 detik lah. Ya. Oke, boleh. Nanti kita kasih waktu dulu ya. Berarti setelah Ya, makasih saya Kak. kasih soalnya, nanti dikasih waktu. Oke, betul teman-teman. Jadi di sini di dari 720 ke 720 dibagi 1, kemudian 720 ke 360 dibagi 2, 360 ke 120 dibagi 3, berarti berikutnya dibagi 4, hasilnya 30. Kita cross check lagi nih, berarti berikutnya harusnya dibagi 5. Ternyata benar. 360 dibagi 5 itu adalah 6. Berarti jawabannya adalah C. Oke, yang berikutnya. Silakan. 30 detik. Dimintanya 30 detik atau 1 menit? 1 menit deh dari sekarang. Menit aja ya. Ada yang sudah jawab? 720. Wih, Kak Maria beneran 20 detik nih ya. Oke, sudah 1 menit. Kita coba bareng-bareng. Tadi ada yang jawab 720. Oke. Kalau di sini bisa dilihat ya, ini ke sini 1620 kali 3240, di sini 3 dikali 2, kemudian ini ke sini dibagi 3, ini ke sini kali 2, berarti ini ke sini dibagi 3. Kemudian hasilnya kalau dikalikan 2 harus 1440.
Jawabannya betul yang E. Nah, teman-teman kalau pembagian di sini susah ya, kalau misalkan dari 2160 dibagi 3 itu terlalu susah, tinggal angka berapa kalau dikalikan 2 hasilnya 1440. Di sini kan udah langsung jelas banget ya kelihatan kalau jawabannya pasti 720 seperti itu. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghitung 2160 dibagi 3 berapa ya. Next, ini soal angka terakhir. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, 50. Jawabannya 50 dan 61. Oke, kenapa seperti itu? Langsung saja ya, persingkat waktu. Di sini 49 ke 53. Ini bisa kelihatan untuk yang sudah sering mengerjakan, pasti langsung kelihatan kalau ini polanya lompat gitu. 49 ke 53, di sini tambah 4. 53 ke 57, di sini tambah 57, berarti berikutnya tambah 4 juga. Hasilnya 61. Nah, di sini bisa kelihatan kalau angka keduanya yang 61 cuma C. Berarti pasti jawabannya C. Yang depan, yang 50 ini tidak perlu lagi dihitung. Nah, next kita masuk ke huruf. Tadi saya sampaikan bahwa deret itu ada dua, ada deret angka dan deret huruf. Tips dari saya, kalau mau mengerjakan deret huruf, teman-teman bisa menghafalkan apa ya namanya? Menghafalkan huruf dirubah ke angka gitu. Kayak misalkan A, B, C, D, E. Bentar, sabar. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau saya mudah untuk menghafalnya itu eh, di perkalian 5 gitu ya. 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Nah, nanti ada huruf-huruf yang misalkan diketahui M gitu. Kalau kita tahu oh itu 15 berarti M berapa? Bisa lebih mudah. Atau nanti teman-teman bisa juga untuk mempermudah pekerjaannya ketika mengerjakan TBS kan nanti akan disuruh boleh membawa kertas gitu yang harus kosong di awal gitu. Nah, nanti untuk mempermudah itu di awal langsung deh teman-teman tulis kayak misalkan oh 15 5 gitu. Itu langsung ditulis di awal biar nanti kalau misalkan ngeblank di akhir yang dihafalkan di awal itu tidak hilang. Gitu. Misalkan ini TARA Tarapana gitu. Tapi di sini bisa kelihatan kalau ini A berarti ini nanti suku berikutnya adalah juga A. Berarti yang perlu kita lihat di sini cuman ini aja. TR, RP, PN, lanjutnya apa gitu kan. Berarti di sini dari T ke R ke P ke N lompat satu-satu. Berarti berikutnya adalah L. Betul jawabannya adalah B. Nah, next. Masih dengan soal yang sama. Nah, di sini ada X. Berarti yang perlu kita lihat cuma ini aja. O, M, P, N. O di mana? O di sini. Kemudian M. Mundur. Kemudian maju lagi. Nah, agak sulit kalau misalkan kita melihatnya sebagai huruf gitu. Makanya untuk mempermudah, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk angka terlebih dahulu. O di sini adalah 15. Kemudian M di sini adalah 13. Kemudian P di sini adalah 16, N di sini adalah 14. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, O ke M di sini dikurang 2, kemudian tambah 3, kemudian kurang 2, berarti ditambahkan dengan 3 lagi. Berarti 17. Di sini 17 adalah Q. Oke, next. Oke, silakan untuk soal berikutnya.
D, D, D. Sampai 1 menit ya. Bagus. D. Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan selain Kak Maria? Oh, langsung aja. Itu ya. Teman-teman, selain melihatnya sebagai satu huruf, kita juga bisa melihatnya sebagai kelompok gitu. Di sini bisa dilihat ada C, B, A. Kalau saya balik di sini A, B, C. Ya, udah terlanjur Kak sama. Nanti ya, next ya. Kemudian next ada D, E, F. Ada lagi G, H, I, tapi terbalik. Berarti berikutnya, ini kan sebenarnya urut ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti berikutnya J, K, L. Nah, dibalik atau enggak? Tadi ini polanya dibalik, tidak dibalik, berarti berikutnya tidak dibalik. Jawabannya adalah D. Nah, berikutnya, mungkin saya kasih bantuan untuk iniannya. Oke, silakan. 1 menit dari sekarang. Sudah? Jawabannya apa, teman-teman? Yang bisa mau menjelaskan mungkin bisa raise hand soal yang ini. Kak Kiki. E. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Mungkin yang mau bisa angkat tangan. Yang mau menjelaskan. Ada nggak tadi Kak siapa ya tadi ya yang mau menjelaskan? Atau mungkin kita bahas bersama aja. Tuh, Kak Sahman. Oke, Kak Sahman silahkan angkat tangan. Mana Kak Sahman biar bisa di unmute. Ya, silahkan Kak Sahman. Kalau nggak present soalnya nggak kelihatan. Dalam hitungan kelima kalau nggak angkat tangan berarti kita bahas bareng ya Kak Sahman. Angkat tangan Kak, nggak kelihatan Kak. 5, 2, 1. Oke, kita bahas bareng ya berarti. Tadi teman-teman ya, eh, kalau seperti ini, B, Y, D, T, H, P, nggak kelihatan gitu. Lebih memudahkan untuk kita kalau misalkan kita mengubahnya ke dalam bentuk angka terlebih dahulu. B udah pasti 2, teman-teman tahu ya. Y 25, D 4, T di sini 20, H itu adalah 8, dan P itu adalah 16. Nah, polanya baru bisa dilihat seperti ini dari 2, 25, 4, 20, 8, 6. Lebih mudah untuk kita menentukan polanya gitu ya. Di sini bisa dilihat 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4. Ini ke sini tambah 2. Berarti berikutnya ditambah 2 lagi. Berarti berikutnya di sini tambah 6. 8 ditambah 6 berarti 14. 14 di sini. 2 ditambah 6. Ya, benar ya. 2 ditambah 6 berapa? 14 ya, benar ya? N. Nah, jawabannya antara B dan D. Berarti kita harus menentukan lagi yang berikutnya. Ada pola lagi berikutnya. Di sini dari 25 ke 20. Dikurang 5. Kemudian 20 ke 16 dikurang 4, berarti berikutnya dikurang 3. 16 kurang 3 berarti 13. Di sini berarti 13 itu adalah M. Jawabannya yang benar adalah D. Oke, banyak yang betul ya. Next, soal ke-15. Oke, mungkin saya kasih bantuannya lagi.
Nih. 1 menit dari sekarang. A, Kalau ada yang mau jelasin, raise hand ya. iya, jangan kayak Kak Syahman. Sahman. Betul. Oke, ada yang mau menjelaskan atau tidak? Oke, 1 menit dulu ya kayaknya. A, kebanyakan jawabannya A ya. 2 huruf. Oke, kita buktikan bersama. Sini A, lagi ya kita rubah dulu ke dalam bentuk angka. 1, 4, G itu adalah 7, C 10, M 13, P adalah 16. Mana polanya? Tinggal ini ke sini, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, berarti ke sini tambah 3 dan ditambah 3. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. Berarti jawabannya 19 itu adalah S, 22 adalah P. S dan P. Jawabannya adalah A. Cukup gampang ya. Yang penting nanti teman-teman perbanyak latihan aja. Nomor 14, kenapa bukan A? Nomor 16, kenapa bukan A? Coba, kenapa menjawab A? Kak siapa? Kak Kathleen. Mungkin mau menjelaskan kenapa bisa menjawab A gitu. Mau nggak? Kalau dari saya ya Kak, kenapa jawabannya D? Kan bisa dilihat di sini dari polanya ya. Polanya di sini ternyata ada banyak ya polanya. Ada 2 pola. Yang pertama pola bertingkat, yang satu di sini pola loncat. Bertingkatnya ini ke sini tambah 2, ini ke D ke H, 4 ke 8 ditambah 4. Kemudian kalau dilihat di sini 2 ke 4 tambah 2. Kemudian berikutnya berarti ditambah 2 lagi. Jadi 4 ditambah 2 adalah 6. Berarti 8 ditambah 6 adalah 14 gitu. 14 berarti di sini adalah N. Nah, karena yang dibutuhkan adalah ada 2, berarti kita harus mencari pola berikutnya, pola yang lain. Di sini ada Y 25 ke 20 dikurang 5, kemudian 20 ke 16 dikurang 4, 16 ke 16 berikutnya, di sini bisa dilihat ya ini dikurang 1, berarti berikutnya juga dikurang 1. 16 dikurang 3, jawabannya 13. Dan 13 itu adalah M. Jadi jawabannya adalah N, M. Kalau buatnya B ke D ke... Nah, coba dijelaskan aja, nggak apa-apa, Kak. Kita diskusi aja di sini ya. Mangga, Kak Kathleen. Oh, nggak bisa open mic. Oke, mungkin nanti kita bisa diskusi di luar forum ini ya, Kak. Untuk Kak Kathleen gitu. Untuk sementara, ini jawaban dari saya adalah N dan M. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. Oke, silakan. B, E, I, bla bla bla, T. C, C, C. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Kayaknya butuh waktu ya, karena kita di sini belajar bersama. Teman-teman kalau mau on mic, silahkan raise hand, nanti kita bantu unmute. Soalnya nggak boleh langsung unmute gitu. Betul. Raise hand dulu, nanti biar di notice sama Kak Farah. Oke, jawabannya ada yang C, ada yang D. Ada yang revisi jadi D. Oke.
kita ubah dulu ke huruf. 2, 5, di sini adalah 9, bla bla bla, T, sini adalah 20. Ya, kita lihat. 2 ke 5 ditambah 3. Ini ke sini ditambah 4. Gitu. Ini ke sini tambah 1 nih. Berarti berikutnya pasti ditambah 1 juga. Berarti ini ditambah 5. 9 ditambah 5 adalah 14. Kemudian kita coba lagi. Kalau misalkan ditambah 1, berarti tambah 6. 14 tambah 20, 14 tambah 6, 20. Berarti betul. Jawaban kita yang 14 ini di sini adalah N. Jawabannya adalah B. Oke, untung tadi direvisi jawabannya. Next. Nomor 17. Oke. Oke, kali ini saya nggak ngasih contekan hurufnya. Silakan teman-teman buat sendiri. Menit. Sekarang tinggal 30 detik. Ada yang menjawab. C. Baru 1 orang. 2. C. Oke, yang lain. Oke, udah 1 menit ya, teman-teman. Seperti biasa, kita rubah dulu ke dalam bentuk angka. Jadi, A ini 1, 3, 5, 2, 4, 6, 4. Seperti apa polanya? Di sini, ini ke sini, 1 ke 3, tambah 2. 3 ke 5, tambah 2. 5 ke 2, dikurang 3. Kemudian lagi, 2 ke 4, tambah 2. Ini ke sini, tambah 2. Kemudian F ke D, dikurang 2. Oke, di sini udah bisa kelihatan polanya. Tambah 2, tambah 2, kemudian minus. Tambah 2, tambah 2, kemudian minus. Minusnya di sini dari min 3 jadi min 2. Setelah min, di sini polanya adalah plus, plus. Berarti di sini tambah 2, tambah 2. Dari 4 ditambah 2 jadi 6, 6 tambah 2 jadi 8. Berarti 6 di sini adalah F, 8 adalah, jawabannya adalah C. Betul. Oke, 18. 1 menit. Sudahkah ada yang menjawab? Terlalu cepat nggak? Nggak kan teman-teman? Kita latihan cepat-cepat. Biar nanti skor TBS-nya maksimal. A. Oke, jawabannya A. 2 orang jawab A. Oke, udah berapa orang jawab A? 3. 3 orang jawab A. Oke, kakak masih membutuhkan waktu teman-teman? Oke ya, kita langsung bahas saja. Nih, kita rubah lagi ke angka. Seperti biasa, K di sini adalah 11, 12, 15, 7, 8, 11, 17. Oke.
Ada dua huruf yang perlu kita cari. Oke, polanya kita lihat dari sini. K ke L tambah 1. 12 ke 15 tambah 3. Ini. Nah, teman-teman yang tadi ya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tidak melulu melihat dia sebagai satu huruf gitu. Bisa saja kita melihat mereka sebagai kelompok gitu. Bisa dilihat di sini. Tuh. Di sini tambah 1 tambah 3. Ternyata polanya sama lagi nih setelah 3 huruf. Kembali lagi tambah 1 tambah 3. Berarti di sini tambah 1 tambah 3. Tambah 1, 17 tambah 1, 18. 18 ditambah 3, 21. Berarti 18 di sini adalah R dan 21 adalah U. Berarti jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah A. Next. Nih, nomor 19. Ini cepat langsung A, Kak Maria. Kalau yang ini cepet ya. Soalnya langsung kelihatan ya. Di sini A, B, C. Kemudian B, C, D. C, D, E. D, E, F. Berarti berikutnya adalah E, F, E. Saya rasa ini sudah sangat jelas. Next. Ini soal terakhir dari saya. Jawabannya adalah, ada yang sudah menjawab? B. B. Oke. Oke. Kita ubah lagi ke angka. L di sini adalah 12, N 14, 15, 3, 5, 6. Nah, ini sama seperti yang tadi teman-teman, kita kita memandangnya sebagai kelompok. Jadi LNO, CEF, R, dan teman-temannya nanti. Ini ke sini tambah 2 tambah 1. Ini ke sini tambah 2 tambah 1. Berarti ini ke sini tambah 2 tambah 1. R itu adalah 18 ya. Oke, 18 tambah 2, 20. Tambah 1, 21. Berarti di sini adalah T dan U. Jawabannya betul yang B. Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Dari yang sudah saya sampaikan, bagian soalnya yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti di sini saya nggak mungkin ya bisa menjelaskan semua gitu. Bentuk-bentuk soal yang mungkin nanti muncul gitu. Satu-satunya tips dari saya untuk mengerjakan TBS ini adalah perbanyak latihan soal gitu. Dan untuk yang huruf gitu ya, kalau bisa dihafalkan gitu. Bagaimana cara menghafal urutan huruf? Nah, kalau saya seperti ini teman-teman, saya hafalkan yang ujung-ujungnya. Jadi C, O, T, Y. Ini saya hafal. Jadi E ini 5, J 10, 15, 20, dan 25. Jadi kalau misalkan L gitu misalkan. L itu setelah J. Berarti saya sudah ada di otak saya kalau J itu 10, tinggal J, K, L gitu. Berarti dari 10 tambah 2 gitu. Berarti 12 gitu. Misalkan yang ditanyakan adalah S. S itu tepat sebelum T. T 20 berarti S-nya 19. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi ya tips dari saya. Perbanyak latihan soal. Kemudian di sini saya mau ngasih, saya baru menemukan tadi ya, ada satu website
Sebenarnya ini adalah website untuk latihan. Banyak sih, ada matematika, kemudian tes CPNS, seperti itu. Mungkin boleh saya share juga sekalian. Bentar, bentar ya. Saya stop share screen dulu yang ini. Oke, saya izin share screen yang satunya ya, Kak. Ya, silahkan, Kak. Oh ya, teman-teman jangan lupa isi absen ya. Oke, ini apakah sudah terlihat? Udah ada. Nih ya, websitenya adalah belajarbro.id, seperti yang tadi saya tuliskan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak CPNS, SNBT, dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, deret itu ada di sini. Teman bisa lihat di SKD. Nah, khususnya ada di TIU. Nah, kan kemarin ada banyak ya, ada TKP, kemudian ada banyak lah gitu. Analogi juga, saya menemukan website ini yang bisa dibilang cukup lengkap. Nah, ini di sini ada deret angka, deret huruf gitu. Kemudian ada matematika dasarnya juga, ada aritmatika sosial, ada aljabar gitu ya. Teman-teman bisa akses gitu. Kalau sekarang jangan takut kekurangan latihan gitu karena pasti banyak sekali website-website free yang teman-teman bisa akses gitu. Nah, di sini contohnya ya, deret angka gitu. Ada berapa bagian nih? 17 bagian. Yang mana tiap bagian itu ada 10 soal gitu. Artinya kalau teman-teman rajin gitu, teman-teman bisa latihan berapa soal nih? 170 soal gitu. 170 soal berbeda yang teman-teman bisa latih mandiri gitu. Nah, kalau saya dulu ketika mengerjakan ini, maksudnya waktu saya latihan ya, latihan untuk TBS ini, saya latihannya sekalian waktu gitu. Jadi saya kasih waktu biar nanti saya semakin hari itu bisa meningkatkan cara waktu pengerjaan saya kayak gitu. Jadi sini tadi kan ada deret angka, kemudian deret huruf, ada aljabar, dan banyak ya tadi ya. Teman-teman bisa nanti latih sendiri. Ini adalah salah satu website yang mungkin saya bisa share. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Farah. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Retno atas insight yang sudah diberikan kepada teman-teman malam ini. Penjelasannya sangat mantap dan jelas banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau berterima kasih sekali lagi kepada sponsorship, yaitu kepada Timor Network Foundation, CV Karimah Muamalah, dan Akaloka. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya via kolom chat, ataupun kalau yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti kami bantu untuk unmute. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk ngisi link absen ya. Oh iya, ini udah ada yang dari Kak Dahlan Yusuf. Kak Retno, adakah tips cepat untuk kita bisa menentukan pola yang dipakai pada soal deret angka itu? Supaya cepat menentukan polanya. Sebenarnya tidak ada trik khusus teman-teman. Teman-teman harus perbanyak referensi soal supaya teman-teman kalau melihat soal itu udah familiar gitu. Oh ini pakai pola yang mana ya? Ini pakai pola yang mana ya? Gitu. Tapi mungkin salah satu tipsnya gitu ya, kalau misalkan dia angkanya itu naik turun gitu, kayak yang tadi, itu berarti kemungkinan pasti dia loncat gitu. Nah, itu sih itu satu-satunya tips dari saya gitu untuk
deret ini memang tidak ada, karena tidak ada rumusnya ya teman-teman, tidak ada rumus khusus yang teman-teman harus hafal. Jadi mau tidak mau teman-teman harus perbanyak referensi soal. Tadi sudah saya berikan linknya, itu di situ bukan hanya deret, ada aljabar dan lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar dari situ juga, belajar mandiri kalau bisa dikasih waktu gitu. Karena di sini kan untuk penalaran kuantitatif, teman-teman akan dikasih 25 soal gitu. Kalau cara saya dulu ya, saya membuat simulasi sendiri gitu. Misalkan dari 25 soal itu saya kombinasikan nih deretnya berapa, kemudian aljabarnya berapa gitu. Yang di setiap simulasi itu saya kasih waktu gitu. Jadi biar nanti misalkan hari ini saya masih mengerjakan pola untuk deret itu misalkan masih butuh waktu 2 menit gitu. Biar nanti, dan itu saya catat gitu. Nanti saya mau untuk selanjutnya, latihan selanjutnya, saya mau lebih cepat. Berarti apa yang harus saya persingkat, di bagian mana yang bisa saya persingkat. Gitu. Sebenarnya salah satu yang bisa dipersingkat di deret ini. Kalau teman-teman sudah terbiasa melihat pola-polanya. Seperti itu, Kak Dahlan. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini pertanyaan dari Kak Avianto sepertinya udah terjawab tadi ya. Ada lagi, Kak dipersilahkan nih. Afianto. Untuk Kak Afianto kan pertanyaannya deret huruf biasanya keluar berapa? Tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Lagi-lagi soal-soal itu kan rahasia ya. Kita tidak pernah tahu apa yang nanti yang akan muncul gitu. Teman-teman silahkan persiapkan sebaik mungkin gitu. Gini sih, mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa melihat pola yang angka, mungkin yang perlu dilatih hurufnya gitu. Jadi kalau gimana ya, untuk menyelesaikan TBS ini berarti teman-teman harus mengenali kekurangan dan kelebihan teman-teman masing-masing, teman-teman gitu. Kalau saya gitu, karena basicnya saya adalah dari eksak gitu, saya fisika. Waktu itu saya agak lumayan struggle gitu di penalaran verbal kayak antonim, sinonim seperti itu. Saya agak sedikit struggle di situ. Jadi saya memperbanyak latihan di situ gitu. Untuk penalaran kuantitatif menurut eh, saya lumayan cukup menguasai gitu. Jadi saya tetap latihan tapi tidak sesering saya latihan di penalaran verbal. Seperti itu. Hmm. Ada Nah, lagi teman-teman? itu lagi pertanyaannya. Dari Kak Lintal Muna. Waktu tes dan apakah diperbolehkan menggunakan kertas untuk proses menjawab, Kak? Boleh. Nanti teman-teman waktu tes itu seharusnya sih ada bukletnya ya yang nanti akan dibagikan. Nah, nanti tesnya itu di awal kita memang boleh membawa kertas untuk cakaran, tapi itu cuman saya lupa ya eksaknya berapa jumlah cakarannya. Tapi di awal nanti teman-teman disuruh memperlihatkan cakarannya itu ke depan kamera gitu untuk memastikan cakarannya itu kosong gitu. Makanya tadi untuk deret huruf yang agak mungkin susah gitu membayangkan, tips dari saya untuk menuliskan yang teman-teman udah ingat di awal gitu. Ketika mau mengerjakan soal itu teman-teman catat dulu nih apa yang udah teman-teman hafalkan, catat dulu di awal, nanti di akhir tinggal pakai gitu. Karena biasanya menuju akhir waktunya habis itu pasti ngeblank. Untuk teknisnya nanti teman-teman bisa lihat di bukletnya ya. Kalau seingat saya kertas cakaran itu boleh nambah, tapi kalau nambah itu kemarin harus laporan ke pengawasnya. Jadi laporan ke pengawasnya, Bapak Ibu saya mau nambah, terus nanti diperlihatkan lagi cakarannya masih kosong, seperti itu. Oh ya, terus gini ya teman-teman, untuk tes TBS nanti ini sangat bergantung dengan jaringan teman-teman gitu. Pastikan nanti waktu tes itu teman-teman mendapatkan jaringan yang baik, yang sangat lancar gitu. Jangan sampai nanti teman-teman gagal karena permasalahan teknis gitu. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang merasa di rumahnya atau di tempat kerjanya itu
eh, internetnya kurang stabil, silakan mencari tempat untuk work from anywhere sebentar gitu ya, kerja di luar sebentar gitu, supaya nanti tidak ada permasalahan teknis yang mengganggu konsentrasi teman-teman. Gitu. Nah, benar nih, di buku panduannya tuh udah dijelaskan kalau misalkan kita terputus koneksinya itu bisa eh, join lagi gitu. Tapi kan itu tuh memakan waktu ya, cukup memakan waktu kita dan konsentrasi kita juga pasti agak terganggu karena hal tersebut gitu. Sebisa mungkin hal-hal teknis itu sudah diantisipasi sebelum pelaksanaan tes gitu. Next. Oke, untuk teknis nanti teman-teman silahkan membaca lagi ya. Kalau reconnect jawabannya enggak, tidak akan terhapus. Sudah sepertinya Kak. Ada yang terlewat sepertinya Kak Retno dari Kak Isak Silak. Mengapa tadi deret-deret huruf itu harus 2 tambah 1, bukan 1 tambah 2, tidak harus 1 tambah 3 atau lebih seperti itu? Deret huruf. Karena dilihat dari angkanya ya. Misalkan 12 ke 13. Kemudian 13 ke 14. Sorry, 12 ke 14. 14 ke 15 gitu. Berarti 12 ke 14 ditambah 2. 14 ke 15 tambah 1 gitu. Tinggal dilihat polanya aja. Tidak apa-apa kalau misalkan nanti menemukan 1 ditambah 1 dulu baru tambah 2 gitu. Tidak masalah. Ada lagi dari Kak Ali. Kak, jadi untuk kuantitatif hanya ada 3 sub ya Kak, aljabar, kecukupan data, sama deret. Benar. Betul-betul. Nah, Oke. mungkin di kecukupan data ya teman-teman agak sedikit banyak itu bacaannya. Nah, itu juga perlu dilatih supaya nanti pas pengerjaan lebih lancar. Nah, betul. Kecukupan data mesti banyak belajar topik. Betul. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Eh, kita kasih waktu aja ya sampai 21.45, 2 menit lagi. Kalau udah nggak ada, kita tutup. Oke, teman-teman. Yang tadi kan ada ya, sempat nanya, kalau nggak salah kecukupan data ada tidak di website yang tadi saya share. Nanti silakan dicek-cek sendiri ya. Sepertinya ada ya, karena di situ matematika juga ada. Jadi nanti silahkan dicari gitu. Tapi jangan terpaku ke satu website itu aja ya. Nanti saya kasih itu terus teman-teman cuma belajar di situ. Silahkan cari website yang lain. Pasti banyak sekali website yang menyediakan latihan-latihan gratis, bahkan simulasi-simulasi gratis. Oke. Ada satu pertanyaan nih, Kak, dari Kak Putri. Oh, ini ada Mhm. 2. Deret di bagian akhir kuantitatif atau di awal ya, Kak? Hmm. Di bagian awal, sepertinya di bagian awal ya. Ya, Saya agak biasanya lupa. Di kok bagian awal. Yang kecukupan data nanti biasanya paling akhir. ini dari Kak Sahman. Kalau Zoom-nya keluar, kenapa hanya diberikan waktu 5 menit untuk masuk lagi? Kalau misalnya lebih dari itu, mana nih? Apa langsung gugur? Itu gimana? Mana? Gimana, gimana Kak? Kenapa cuma dikasih waktu 5 menit? Hmm, untuk Saya login. kurang tahu ya alasannya apa, tapi kalau menurut saya, ini kan tes ya teman-teman, nggak mungkin teman-teman dikasih spare waktu untuk menghilang beberapa jam gitu, itu akan menimbulkan kecurigaan gitu dari panitia gitu. Jangan-jangan teman-teman ini sebenarnya lancar jaringannya, tapi dibantuin orang lain, kayak gitu ya. Jadi dihindari yang seperti itu. Untuk Terus persiapan, apakah kertas cakaran bisa kita tulis rumus misalnya urutan abjad yang kayak tadi atau gimana? kalau di awal tidak bisa teman-teman. Di awal teman-teman harus memperlihatkan kertas cakaran itu kosong, benar-benar kosong. Nanti disuruh bolak-balik gitu. Ini kosong Bu, ini kosong. Dan itu satu-satu dicek.
Tapi ketika sudah mulai pengerjaan, silahkan kalau mau nyatet apa yang udah dihafalkan tuh silahkan dicatat boleh. Kak, izin melihat pembahasan nomor 7 tadi. Pembahasan nomor 7. Oke, nanti Iya, akan di-share sih sebenarnya ya untuk PowerPoint-nya. Nanti akan di-share. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di file yang di-share gitu ya. iya. Ada kok teman-teman nanti di Google Drive-nya. Boleh. Kak, apakah soal kepribadian terhitung dalam nilai? Hmm, Enggak sih, setahu aku. iya, soal kepribadian itu semuanya ada nilainya gitu. Jadi semua optionnya itu ada nilainya. Antara 1 sampai 5 kalau nggak salah. Jadi semua option yang teman-teman semua option yang teman-teman pilih itu ada nilainya. Nah, karena ini tes kepribadian, itu tuh tidak ada nilainya, tapi pastikan teman-teman tidak mengada-ada dalam menjawab gitu. Karena pasti teman-teman di situ akan dilihat konsistensi dalam menjawabnya. Saya bukan psikolog ya, tapi itu sedikit yang saya tahu tentang tes kepribadian. Jangan sampai mengada-ada dalam mengerjakan tes kepribadian itu gitu. Tidak tidak akan ada nilainya gitu, tapi eh, beberapa pertanyaan tuh diulang-ulang gitu. Jadi kalau teman-teman mengada-ada pertanyaannya, bisa jadi tadi ditanya jawabannya A, setelah ditanya lagi jawabannya C gitu. Gitu. Jadi jawab sesuai eh, kepribadian teman-teman aja. Kak, Iya apakah untuk benar. saat hari HTBS boleh pakai iPad atau tablet? Setahu aku kayaknya enggak ya, Kak? Iya. Jadi Bisa. gadget yang dipakai itu cuman laptop untuk mengerjakan dan juga Zoom apa namanya? Iya. HP untuk Zoom gitu. Itu saja yang boleh dipakai. Di luar itu tidak boleh. Cakaran itu harus menggunakan kertas. Ini ada dari Kak Nat. Kak, untuk waktunya 90 menit untuk 60 nomor. Atau dibagi misal 30 menit pertama untuk subtes 1, setelah itu baru lanjut. Kok saya lupa-lupa ingat. Sepertinya seperti itu. Sebenarnya seperti itu dibagi ya teman-teman. Nanti nanti dilihat aja di awal itu pasti akan ada mm, panduan dari pengawasnya. Terus nanti dikasih tahu. Kemudian di exam browsernya itu juga dikasih tahu apakah waktunya itu per subtes atau langsung satu bagian tes gitu. Nggak lupa ingat ya, ini ya, efek dari ngeblank waktu mengerjakan. Tahun ini masih ada soal kepribadian, bukannya sudah tidak ada ya? Apa saya salah info? Hmm, oh iya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ke Mimin Instagramnya LPDP. Iya. Masuk ke aplikasi tes di Hamin berapa? Takutnya saat hari H nggak bisa masuk. Sebaiknya teman-teman pantau email aja, nanti di situ ada buku panduan soalnya. Dan seingat saya itu ada ininya, kayak sejenis tryout gitu loh. Jadi Mm. ada di tes kayak Hamin berapa itu teman-teman disuruh ngecek kekurangan di aplikasinya, kurang apa gitu. Biar nanti misalkan laptopnya nggak support gitu, berarti teman-teman bisa ganti laptop gitu. Itu ada kok nanti tanggal 15 mau tryout aja gitu. Nah, terkait teknis, teman-teman bisa cek buku panduan nanti ya. Iya, Bakalan iya, di-share kok dari LPDP. Kemudian, betul. Ya, untuk pokoknya teknis itu semuanya dijelaskan di buklet dan pasti akan dipandu teman-teman, jangan khawatir. oke, sepertinya udah 21.50, udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, sekali lagi, terima kasih kepada Kak Retno Setianingsih atas ilmu yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Terima kasih, dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang sudah semangat, selalu semangat belajar sampai hari terakhir pelatihan TBS ini ya. Teman-teman semangat semua, semoga nanti dilancarkan. Oke, terkait informasi yang akan kita dari Mata Garuda akan share itu terkait dengan tryout TBS. Nah,
Tryout TBS ini persembahan dari Mata Garuda Maluku Utara yang tentu saja disponsori oleh Timur Network Foundation, CV Karimah Muamalah, dan Akaloka. Nah, terkait ini, bentar saya share dulu ya linknya. Jadi karena teman-teman sudah mengikuti pelatihan simulasi TBS selama 7 hari berturut-turut oleh Mata Garuda Maluku Utara, nah saat ini merupakan momen untuk teman-teman mengasah kemampuan nih setelah berhari-hari berlatih kan. Nah, saya share teman-teman silakan mendaftarkan diri. Simulasi ini hanya untuk 200 peserta tercepat. Nah, dan formnya akan ditutup pada besok tanggal 12 April pukul 12 WIB. Kalau misalnya teman-teman belum daftar di sini, silahkan pantau Instagramnya Mata Garuda Maluku Utara. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Kak Retno, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kakak ada yang mau diucapin ke kita semua? Teman-teman, mungkin yang bisa saya ucapkan adalah semangat. Em, Semoga apa yang teman-teman pelajari beberapa hari ini bisa bermanfaat, bisa membantu perjuangan teman-teman untuk meraih gelar awardee juga sama sama dengan kami gitu. Tentunya doa terbaik untuk teman-teman semoga lulus di batch kali ini. Terakhir jangan lupa daftar tryout. Ya, betul. Karena batasnya cuma sampai besok siang aja, teman-teman. Dan limited. Oh iya, Oke, terakhir Kak, mungkin ya, silakan. ini ya, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke saya langsung, tidak apa-apa. Via Instagram atau via WA yang ada di grup juga. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya. Makasih. Teman-teman, jangan lupa follow media sosialnya Mata Garuda Maluku Utara, yaitu ada Instagram Mata Garuda _Malut, YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Terima kasih kepada Kak Retno dan teman-teman semua. Sampai jumpa di kegiatan Mata Garuda Maluku Utara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat ya. Semoga lancar.